Nulis. Selamat pagi para warga Desa Palu. Hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas mengenai kejadian yang menimpa pada warga kami, warga kita sekalian, tetangga kita, saudara kita, yaitu kemarin kami mendengar sebuah berita dari tetangga saya bahwa ada berita duka, yaitu Bapak Rudi dan Bapak Ribut yang ternyata keluarganya tertimpa sebuah ini. Selamat pagi para warga Palu yang saya kasih dan cintai. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk membahas mengenai apa yang menimpa pada desa kita. Kemarin kami mendapat sebuah kabar juga, yaitu Bapak Rudi dan Bapak Ribut yang telah dipanggil oleh Allah, sehingga kita merasakan duka yang cukup mendalam bagi keluarga Bapak Rudi dan Bapak Ribut. Lalu selanjutnya untuk keluarga Bapak Rudi dan Ribut, sekarang untuk statusnya masih diisolasi ya di Puskesmas Desa Palu, sehingga untuk saat ini kita harus saling menjaga diri kita masing-masing. Ya, sebelum kita mulai untuk pembahasan mengenai apa yang menimpa kita akan diberikan sosialisasi oleh Badan Kesehatan di Dinas Kesehatan dari Desa Palu, dan akan datang langsung, yaitu Ibu Nana yang akan membantu kita untuk memberikan sosialisasi. Mungkin bisa saya berikan waktu untuk Ibu Nana dari Dinas Kesehatan untuk memulai sosialisasi. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lurah yang saya hormati. Selamat pagi Ibu-ibu, Bapak-bapak dari perwakilan ini perdusun ya Pak ya? Ya, yang perdusun Desa Palu ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Sebenarnya kita sudah tahu ya Bu, masalah yang kita hadapi itu apa, yaitu virus COVID-19 ini. Virus yang memang belum ada obatnya, virus yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-19. Walaupun gejala-gejalanya kan udah tahu semua ya, gejalanya batuk, pilek, itu demam, sakit tenggorokan, pusing, seperti itu. COVID ini juga mudah menular kalau kita menghirup udara, terus kita bersentuhan dengan yang sudah tertular, seperti itu. Bisa lewat jatuhan air liur, droplet ya kalau namanya droplet, seperti itu, yang kita memegang barang-barang yang sudah terkontaminasi. Nah, adapun cara-caranya itu untuk mencegah terjadinya kan kita harus bisa sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan sanitizer, terus kita memakai masker, terus kita makanan yang bergizi yang seimbang, yang sehat. Terus kita mulai jaga jarak satu sama lain, dan mungkin untuk tolong diperhatikan itu warga di sini ini kali ya, supaya rajin-rajin berjemur. Soalnya dia menyerang imun kita gitu. Jadi saya mohon nanti koordinasinya Pak Lurah untuk bagaimana warga sini
cara-cara yang sudah saya sampaikan. Cuma ini tolong untuk anak-anak ibu bapak sekalian, minta tolong diperhatikan, gitu, dibimbing. Soalnya apa Pak, Bu, mohon maaf, dari kasus Pak Ribut ya, itu Pak Ribut memang sudah menjaga jarak, terus sudah mengisolasi diri. Cuma karena anaknya main sama teman-temannya, itu mungkin yang menjadi perantara virus itu dari anak-anak gitu. Pak Ributnya sendiri nggak pernah keluar dari rumah seperti itu. Jadi anaknya yang keluar mungkin bermain terus tertular kalau anak kecil kan masih imunitasnya masih kuat ya. Kalau orang tua itu simbahnya, kebetulan Pak Ribut itu simbahnya, yang ini yang main itu cucunya seperti itu. Tak perlu nanti diperhatikan. Terus kalau semisal ada warga sekitar atau saudara kita yang mulai ada gejala seperti itu, nggak perlu nanti laporan ke bidan desa atau ke saya boleh. Terus apa? Oh ya, jangan dikucilkan. Kalau semisal ada tetangga kita yang isolasi mandiri seperti itu, jangan dikucilkan, minta tolong nanti dibantu ngantar makanan lah, ngantar vitamin lah, seperti itu. Jangan dikucilkan, intinya seperti itu. Saya mohon nanti koordinasinya ya Pak ya, untuk menyelesaikan ini semua. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hana yang sudah menyediakan waktunya untuk datang ke sini memberikan sosialisasi warga-warga kami. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan untuk argumen dan opini dari warga dari Panjenengan, bagaimana dampaknya yang dirasakan dari Bapak Ibu. Nanti bisa dikeluhkan ke kami akan mencoba untuk membantu melalui berbagai bentuk nanti. Untuk saat ini bisa saya mulai dari Ibu Luri. Monggo silakan, apakah ada yang ingin disampaikan? Halo. Jadi gini Pak Kades, saya itu kan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan kebiasaan saya itu di rumah itu banyak waktu luang ya Pak ya. Nah anak saya itu masih kecil. Kebetulan tuh memang membutuhkan pengawasan dari kami sebagai orang tua ya Pak. Jadi di masa pandemi seperti ini tuh dengan adanya belajar online itu kami jadi bisa mengawasi anak-anak kami. Jadi kalau dari saya sendiri tuh ya Pak, anak-anak sekarang tuh kan memang membutuhkan perkembangan akan teknologi ya. Jadi dengan adanya belajar online, anak-anak jadi dikenalkan dengan teknologi seperti itu Pak. Jadi kalau saya setuju ini kalau belajar online ini diadakan di saat ini gitu Pak. Sudah itu saja sih Pak dari saya. Pak Kades ya, kalau menurut saya yang Bu Muri, yang mohon maaf saya keberatan kalau pendapat Bu Muri. Karena kalau menurut saya ya, adanya kelas online ini kan saya juga ini ya Bu, sebagai ibu yang bekerja. Soalnya saya juga bekerja. Anak saya di rumah nggak ada yang ngurus, nggak ada yang mengawasi. Saya juga bingung gimana biar bisa membagi waktu, padahal tapi saya tuh diwajibkan untuk mencari uang buat anak saya juga. Gimana nih solusinya Pak Kades ini? Baik, terima kasih untuk Ibu Ri dan Ibu Asya telah memberikan argumen-argumennya. Mungkin kita akan membuat kesepakatan di akhir ya nanti ya. Nah, lalu kita akan berlanjut ke warga yang lain. Mungkin ada yang mau beropini. Yang silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Di sisi lain, di sisi kesehatan, di masyarakat kita itu mulai meningkat Pak untuk tingkat kesadaran kesehatan. Masyarakat mulai rajin mencuci tangan, rajin berolahraga, rajin mandi setelah beraktivitas di luar. Sebagai contohnya anak saya Pak, itu sehabis pulang sekolah atau main,
mandi sendiri di rumah, dan tanpa disadari itu membuat kita senang sebagai orang tua. Dan anak saya sebelum makan pun sekarang sudah mencuci tangannya Pak, tanpa kita suruh atau tanpa kita perintah. Itu mungkin dampak positif yang kita rasakan di kala pandemi ini. Begitu Pak. Tapi maaf ya Pak Lurah ya, maaf sebelumnya, saya tuh nggak percaya sama COVID Pak. Buktinya gejalanya ya kayak batuk gitu, tapi saya batuk gitu juga nggak kena COVID Pak. Terus anak saya aja masih main berkeliaran kayak gitu sama teman-temannya juga nggak apa-apa. Pak siapa kemarin tuh yang meninggal? Pak Ribut, tangganya putra saya. Iya. Itu cuma diabetes Pak.